Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian, khususnya teman-teman pejuang BUMN dimanapun Anda berada. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan contoh-contoh soal yang berhubungan dengan pengelompokan kata. Ya. Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi BUMN tahun 2023, silakan mengikuti atau menyimak apa yang saya jelaskan dalam video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat contoh-contoh soalnya. Kita mulai dengan soal nomor 1. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan soalnya untuk teman-teman sekalian. Pilihlah kata berikut yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Kita coba lihat opsinya, ya. A. Pound. B. Peso. C. Rupiah. D. Grace. E. Escudo. Nah, kalau kita lihat ini sebetulnya agak gampang ya soalnya. Karena untuk soal nomor 1 ini jawabannya sudah pasti adalah D ya, Grace. Kenapa demikian? Kita bisa lihat sama-sama di sini. Ternyata eh, pound, peso, rupiah, dan escudo itu merupakan kelompok kata yang merupakan yang termasuk apa namanya? Kelompok kata mata uang ya. Ya, di mana pound itu merupakan mata uang resmi dari Inggris, peso mata uang resmi dari eh, beberapa negara seperti Meksiko dan Filipina, kemudian rupiah adalah mata uang resmi India, dan escudo adalah mata uang yang digunakan di Portugal sebelum digantikan oleh euro. Sementara Greece adalah nama negara. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah D ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin mengingatkan bagi teman-teman yang uh, misalnya memiliki opsi jawaban lain, maka silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Karena semakin banyak opsi jawaban, semakin banyak masukan dari teman-teman sekalian, maka akan semakin baik juga, akan semakin bagus juga wawasan kita terkait dengan materi atau soal pengelompokan kata ini. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan baik-baik soalnya. Mana yang tidak masuk dalam kelompoknya? Kita coba lihat opsinya. A. Minister of Defense. B. Minister of Economy. C. Prime Minister. D. Minister of Trade. Dan E. Foreign Affairs Minister. Nah, untuk soal nomor 2 ini tentu kita perlu melakukan analisis secara detail, karena kalau kita perhatikan opsi-opsinya ini hampir semua sama ya, karena ada kata ministernya. Tapi jangan terkecoh teman-teman. Nah, jadi di sini yang perlu kita perhatikan adalah apa makna dari setiap kata yang ada di opsi-opsi ini. Nah, untuk soal nomor 2 jawaban saya adalah C, Prime Minister ya. Kenapa? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, karena memang Prime Minister itu diartikan sebagai Perdana Menteri. Nah, sedangkan opsi A, Minister of Defense, itu berarti dia diartikan sebagai Menteri Pertahanan. Minister of Economy, dia adalah Menteri Ekonomi. Minister of Trade, Menteri Perdagangan. Foreign Affairs Minister, kalau tidak salah ini Menteri Luar Negeri, kira-kira seperti itu. Jadi opsi A, B, D, dan E ini merupakan kelompok kata yang berhubungan dengan jenis-jenis menteri. Sedangkan opsi C itu beda sendiri, dia adalah Perdana Menteri. Jadi berbeda dengan opsi A, B, D, dan E. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 3. Perhatikan baik-baik. Mana yang tidak masuk dalam kelompoknya? Kita akan coba lihat opsinya. A. Borobudur. B. Pencaksilat. C. Monas. D. Batik. E. Karate. Saya berikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin menjawab selama 5 detik. Mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya selesai. Nomor 3 ini jawabannya adalah E. Karate ya. Kenapa demikian? Teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya
kata Borobudur, pencak silat, Monas, dan batik itu merupakan kelompok kata yang menggambarkan ciri khas budaya Indonesia. Sedangkan karate itu merupakan seni bela diri yang berasal dari negara Jepang. Jadi dia ada hubungannya dengan Indonesia. Oleh karena itu nomor 3 ini jawaban yang benar adalah E, karate. Karena kata karate tidak masuk dalam kelompok yang menggambarkan ciri khas budaya Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 4. Mana yang tidak masuk dalam kelompoknya? Kita coba lihat kembali opsinya. A. Aqua. B. Eliau. C. Air. D. Water. E. Latere. Nah, untuk soal nomor 4 ini tentu saja jawabannya itu adalah E ya, latere. Kenapa demikian? Karena kata aqua, eliau, air, dan water ini semua bermakna air. Sedangkan latere ini merupakan kosakata Prancis yang berarti bumi atau tanah. Jadi dia bukan air. Oleh karena itu untuk soal nomor 4 ini jawabannya benar adalah E. Karena bukan merupakan kelompok dari kata yang bermakna air. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 5. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Saya akan bacakan lagi untuk teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosan mendengarkan suara saya ya. Mana yang tidak masuk dalam kelompoknya? Perhatikan opsinya. A. Huawei. B. Nokia. C. Sagem. D. Samsung. E. Ren. Nah, untuk soal nomor 5 ini tentu saja jawabannya adalah E ya, friend. Kenapa? Karena sangat jelas di sini bahwasanya Huawei, Nokia, Sagem, dan Samsung itu merupakan produsen handphone. Sedangkan friend merupakan operator seluler. Jadi berbeda ya, berbeda dengan kelompok kata yang ada pada opsi A, B, C, dan D. Beda sendiri dia. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 6. Perhatikan baik-baik. Kata yang tidak masuk dalam kelompoknya adalah titik-titik. Kita coba lihat opsinya ya. A. Tidur. B. Kehujanan. C. Menulis. D. Makan. E. Bermain. Kira-kira apa jawabannya ini teman-teman? Nah, untuk soal-soal seperti ini kita perlu menganalisis sedikit ya. Karena ini berhubungan dengan kata kerja ya. Jadi untuk soal nomor 6 ini saya menjawab B ya, kehujanan. Kenapa demikian? Karena kehujanan itu merupakan kata kerja pasif, sedangkan tidur, menulis, makan, dan bermain merupakan kata kerja aktif. Jadi kehujanan ini adalah jawaban yang benar untuk soal nomor 6 karena dia memang tidak masuk dalam kelompok kata kerja aktif. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 7 ya. Perhatikan baik-baik. Kata yang tidak masuk dalam kelompoknya adalah titik-titik. Kita lihat opsinya A. Anak-anak. B. Pohon-pohon. C. Sapi-sapi. D. Kura-kura. E. Ayam-ayam. Nah, perhatikan baik-baik ya. Jadi untuk soal nomor 7 ini saya menjawab D ya, kura-kura. Kenapa demikian? Ya, karena memang kalau kita perhatikan di sini bahwasanya kata anak-anak, pohon-pohon, sapi-sapi, dan ayam-ayam itu merupakan kelompok kata pengulangan ya. Kelompok kata pengulangan. Sedangkan kura-kura merupakan bentuk kata dasar. Oke, sebelum saya lanjut, saya kembali mengingatkan bagi teman-teman yang punya opsi jawaban lain, silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 8. Perhatikan baik-baik. Kata yang tidak masuk dalam kelompoknya adalah titik-titik. Kita akan lihat opsinya. A. Beraneka ragam. B. Bahu-membahu. C. Tolong-menolong. D. Bermain-main. E. Bermacam-macam. Untuk soal nomor 8 ini, kalau kita tidak menganalisisnya dengan baik, maka kemungkinan besar kita akan salah dalam memberikan jawaban ya.
Nah, di sini saya menjawab A ya, beraneka ragam. Kenapa demikian? Teman-teman bisa perhatikan di sini bahwasanya kata bermain-main, tolong-menolong, bahu-membahu, dan bermacam-macam itu termasuk kelompok pengulangan berimbuhan ya. Saya ulangi, kata bermain-main, tolong-menolong, bahu-membahu, dan bermacam-macam termasuk kelompok pengulangan berimbuhan. Sedangkan beraneka ragam bukanlah bentuk pengulangan. Oleh karena itu, untuk soal nomor 8 ini jawaban yang benar adalah A ya, beraneka ragam. Jadi kata ini merupakan kata yang tidak masuk dalam kelompoknya. Jadi untuk opsi B, C, D, dan E merupakan kelompok kata yang termasuk dalam kata pengulangan berimbuhan. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 9. Perhatikan teman-teman sekalian. Kata yang tidak masuk dalam kelompoknya adalah titik-titik. Perhatikan opsinya. A. Mangga, B. Alpukat, C. Semangka, D. Terong, E. Pisang. Untuk soal nomor 9 ini saya rasa ini soal yang paling gampang di antara soal-soal yang lain. Karena meskipun kita tutup mata ya, kita bisa menjawabnya dengan benar ya. Di sini saya menjawab D ya, terong. Kenapa ya? Karena memang kata mangga, alpukat, semangka, dan pisang itu merupakan kelompok kata buah ya. Sedangkan terong itu merupakan kelompok sayuran ya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 10, soal terakhir dari rangkaian pembahasan kita terkait dengan contoh-contoh soal yang berhubungan dengan pengelompokan kata. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Kata yang tidak termasuk dalam kelompok adalah titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A. Resort, B. Villa, C. Guide, D. Bungalow, E. Cottage. Nah, untuk soal nomor 10 ini sebetulnya ini soal yang sangat gampang juga karena jawabannya tentu saja adalah C ya, guide. Ya, kenapa demikian? Ya, karena memang resort, villa, bungalow, dan cottage itu termasuk jenis penginapan wisata. Sedangkan guide ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu berarti pemandu wisata. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan tempat penginapan ya. Dia itu artinya, guide itu artinya pemandu wisata. Jadi soal nomor 10 ini jawabannya adalah C, karena kata guide tidak termasuk dalam kelompok kata yang termasuk dalam jenis penginapan ya, A, B, D, dan E. Oke teman-teman sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat bagi teman-teman sekalian yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan BUMN tahun 2023. Pada akhirnya jadilah pembelajar yang baik karena masa depanmu ditentukan dari seberapa besar, seberapa mampu Anda menahan sakitnya dalam belajar. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap stay, tetap semangat dalam belajar. Mudah-mudahan apa yang teman-teman upayakan di tahun ini, di bulan ini, bisa membuahkan hasil yang menggembirakan. Itu saja dari saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.